There was that one place I always thought about, and I just wanted to be there with you. The place that no eye has ever seen, the place that no heart has ever perceived. I had a great feeling inside of me. Waalaikumsalam, silakan masuk, Mbak. Pagi, Mbak. Gimana kabarnya? Baik Bu, alhamdulillah. Perkenalkan, nama Ibu Nelly. Kalau Ibu boleh tahu, namanya siapa, Mbak? Nama saya Eka Bu. Oke, baik. Sebelumnya, Ibu mau tanya, apakah Mbak Eka sudah nyaman hidup di sini? Sudah Bu. Bagaimana dengan kuliahnya tadi, Mbak? Alhamdulillah lancar Bu. Saya di sini sebagai konselor yang akan membantu Mbak Eka dalam menyelesaikan masalah. Sebelumnya, Mbak Eka sudah pernah mengikuti konseling? Bu, ini baru pertama kali. Walah, begitu. Jadi gini, Mbak, layanan ini itu adalah layanan bantuan secara tatap muka antara konselor dan konseling. Tujuan proses ini membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri, misal secara psikologis atau emosional. Kemudian memahami untuk membantu karakter diri mereka sendiri. Jadi sekarang Mbak Eka sudah mengerti. Ya Bu, jadi ya Bu, jangan siapa Bu. Ya Mbak jangan khawatir untuk meletakkan permasalahan yang Mbak Eka alami, karena PK menggunakan asas kerahasiaan dan keterbukaan. Ibu sebagai konselor akan merahasiakan permasalahan yang Mbak Eka alami tanpa seizin Mbak. Keterbukaan itu akan mendorong Mbak untuk memetakan permasalahan dengan isi pikiran Mbak. Jadi semakin Mbak terbuka, semakin kita lebih baik untuk mencari solusinya. Jadi Mbak jangan khawatir untuk menyelesaikan permasalahan Mbak, dan jangan takut untuk diketahui orang lain. Ya Bu, terima kasih. Gimana Mbak? Apakah Mbak sudah siap menceritakan permasalahan Mbak? Ya Bu, siap. Oke, baik. Sebelum Mbak menceritakan permasalahan yang Mbak Eka alami, Ibu hanya dapat memberikan waktu 45 menit karena Ibu nanti ada rapat. Apakah waktu tersebut cukup? Ya Bu, insya Allah cukup. Oke, baik Mbak. Jika dirasa waktu kita tidak cukup, kita bisa melakukan sesi konseling berikutnya. Iya Bu. Sebelumnya Mbak menemui Ibu ada permasalahan apa ya? Gimana ya Bu? Sebenarnya ada yang sedang mengganggu pikiran saya. Duh, kenapa Mbak? Bu, sebenarnya saya belum siapa mau bicara sama tapi saya takut salah dan juga malu. Kalau begitu, Mbak Eka bisa menceritakannya kepada Ibu. Kita bisa mencari solusinya bersama. Jadi Mbak Eka, Ibu dan Mbak Eka yang tahu permasalahan Mbak Eka. Baik Bu, jadi sebenarnya saya tidak terbiasa berinteraksi dengan teman atau tetangga di sekitar rumah saya. Jadi itu yang mengakibatkan saya jarang keluar rumah. Mengapa Mbak Eka tidak mau berinteraksi maupun berkomunikasi dengan orang lain? Ya karena saya kurang berminat. Ya, Ibu mengerti. Itu yang mengakibatkan pikiran Mbak saat ini. Ibu memaklumi hal itu. Kemudian ada apa lagi Mbak? Memang sudah sejak lama Ibu saya jarang berinteraksi dengan teman-teman. Bukan karena sama, karena saya emang begini Bu. Itu yang membuat Mbak merasa stres. Apakah ada cara tertentu yang Mbak bisa mencoba? Saya biasanya main ke rumah sepupu saya ya Bu, tapi itu juga agak canggung. Kadang-kadang situasi seperti itu memang sulit. Bagaimana kalau kita mencari solusi dengan cara lain, dengan menggunakan menonton drakor atau mendengarkan musik? Bagaimana pendapat Mbak? Itu bagus Bu. Ada cara lain? Yang kedua, Mbak bisa menggunakan kalimat pertolongan kepada orang lain. Contohnya bagaimana Bu? Contohnya gini Mbak Vivi, apakah kamu memiliki 2 pulpen? Kalau punya 2, bolehkah aku meminjamnya 1? Nah sekarang gantian Mbak Eka memberikan kalimat
pertolongan itu? Ini saya ada buku manajemen minggu lalu. Kamu boleh meminjamnya dahulu. Wah, bagus sekali contoh yang Mbak Eka berikan. Jadi sekarang Mbak Eka sudah mulai bisa berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain ya. Ya Bu, terima kasih. Baik Bu, saya akan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke baik, bagaimana perasaanmu saat ini setelah melakukan konseling?